Putri Mako, keturunan keluarga kekaisaran Jepang yang melepas gelar kebangsawanannya demi menikah dengan pria biasa yang dicintainya. Gelar, kedudukan, dan hak istimewa semuanya dicabut darinya. Ia bahkan menolak haknya untuk mendapatkan tunjangan hidup sebesar lebih dari 19 miliar rupiah demi bersama pria tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Mako Komuro lahir pada tanggal 23 Oktober 1991 dan bergelar Putri Mako dari Akishino. Ia adalah anak sulung dari Fumihito, adik dari Naruhito, kaisar Jepang saat ini. Putri Mako merupakan cucu perempuan pertama dari mantan kaisar Akihito dan Michiko. Saat Naruhito menjadi kaisar Jepang pada tanggal 1 Mei 2019, Fumihito menjadi pewaris sementara. Kedudukannya sebagai pewaris akan bergeser bila Naruhito memiliki seorang putra. Gelar Fumihito setelah menikah adalah Pangeran Akishino, sedangkan istrinya, Kawashima Kiko, bergelar Putri Akishino. Putri Mako dikenal murah senyum dan berhati lembut. Ia diketahui terlibat dalam kegiatan sosial dan sukarelawan, seperti membantu korban bencana gempa bumi dan tsunami di Tohoku, Jepang pada Juli 2011 silam. Bahkan jiwa sosial Putri Mako terlihat dari perhatian khususnya terhadap komunitas tunarungu di Jepang. Ia bahkan dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Menariknya lagi, dalam menjalankan kegiatan sosialnya tersebut, Putri Mako tidak mengungkapkan identitas aslinya. Meski terlahir sebagai bangsawan, tapi hal tersebut tidak membuat Putri Mako manja atau bergantung pada keluarganya. Keponakan dari Kaisar Jepang Naruhito ini diketahui berhasil meniti karirnya sambil menjalankan beberapa tugasnya di Kekaisaran Jepang. Di tengah kesibukannya yang sangat padat dalam meniti karir, kegiatan sosial, dan lainnya, Putri Mako juga sempat meluangkan waktunya untuk menjalankan hobinya, yaitu tenis. Bahkan Putri Mako diberi gelar kehormatan dari Asosiasi Tenis Jepang karena ia sering menghadiri pertandingan tenis yang diselenggarakan di Jepang. Pada bulan Oktober 2011, Putri Mako berulang tahun yang ke-20 dan membawanya secara resmi menjadi anggota dewasa dari keluarga Kekaisaran Jepang dan bergabung bersama anggota keluarga kekaisaran lainnya. Ia memiliki adik perempuan bernama Putri Kako dan adik laki-laki Pangeran Hisahito. Pada tanggal 24 Maret 2012, Putri Mako mengikuti upacara kedewasaan di gedung Akasaka Higashi di kawasan Minato, Tokyo yang dihadiri oleh Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Putri Mako juga dikenal sebagai pribadi yang pintar dan berprestasi. Diketahui bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang magister di usia 29 tahun. Di usia awalnya, Putri Mako menempuh pendidikan dengan mengikuti tradisi kerajaan, yaitu dengan bersekolah di sekolah elit Gakushin. Pendidikan yang ia kenyam di sekolah elit tersebut ditempuh hingga duduk di bangku sekolah atas. Namun saat memasuki jenjang kuliah, Putri Mako memilih untuk melanjutkan studinya ke institusi pendidikan yang tidak ditetapkan oleh kekaisaran. Putri Mako memutuskan untuk kuliah di Universitas Kristen Internasional Tokyo. Di tahun 2014, ia lulus dari jurusan seni dan budaya usai menghabiskan 1 tahun perkuliahan di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Setelah itu, ia kembali melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Leicester, Inggris dengan mengambil jurusan museum dan galeri seni. Saat lulus S2, diketahui usia Putri Mako adalah 29 tahun. Saat menempuh pendidikan di Universitas Kristen Internasional Tokyo itulah, ia bertemu dengan pujaan hatinya, Kei Komuro, di tahun 2012. Mereka berpacaran 1 tahun kemudian,
dan memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius di tahun 2017 dengan bertunangan. Kei Komuro adalah anak dari orang tua tunggal. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Ia lalu dibesarkan seorang diri oleh Kayo, ibunya. Awalnya mereka berencana menikah pada tahun berikutnya, tetapi muncul berbagai masalah. Kisah cinta mereka sempat terhalang karena isu kewajiban utang yang belum diselesaikan dari keluarga Kei Komuro. Ibu Komuro digosipkan berselisih dengan mantan tunangannya dengan melibatkan uang sekitar 4 juta yen. Perselisihan itu pun kerap diliput tabloid mingguan dan membuat citra Komuro dan ibunya buruk di mata rakyat Jepang. Pihak kerajaan pun menolak memberikan restu pernikahan kepada mereka berdua. Sorotan publik yang tidak pernah berhenti kepadanya dan sang kekasih membuat Putri Mako melalui masa-masa yang sulit. Banyak yang mengkritik sikapnya yang bertahan pada pilihan hatinya itu. Putri Mako pun dikatakan dokter istana mengalami gangguan stres pasca trauma atas perhatian media negatif seputar hubungannya. Sang putri merasa pesimistis dan sulit untuk merasa bahagia karena ketakutan yang terus-menerus akan hidupnya hancur, kata psikiater Putri Mako, Tsuyoshi Akiyama, Direktur Entity Medical Center Tokyo, kepada media di Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Putri Mako kemudian sempat menjalani pengobatan untuk meredakan gejalanya dan mengobati penyakit tersebut. Akhirnya pada tahun 2021, Kei Komuro yang telah lulus dari Universitas Fordham di New York dan bekerja di sebuah firma hukum di sana berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian Putri Mako yang saat itu berusia 30 tahun menikah dengan Kei Komuro pada Selasa 26 Oktober 2021 setelah pernikahan mereka tertunda beberapa tahun. Pasangan tersebut tidak mengadakan upacara atau resepsi pernikahan formal dan lebih memilih menikah dengan sangat sederhana dan hanya mengajukan dokumen hukum resmi. Upacara pernikahan mereka dihadiri oleh ayah ibunya, Putri Mahkota Akishino dan Putri Mahkota Kiko, dan saudaranya, Putri Kako. Mereka mengadakan konferensi pers tak lama setelah pernikahan diselenggarakan, dan Putri Mako menyebut sang suami tidak ternilai harganya. Bagi saya, Kei-san adalah orang yang tidak ternilai harganya. Bagi kami, pernikahan kami adalah pilihan yang diperlukan untuk hidup sambil menghargai hati kami, tutur Putri Mako. Sementara itu, Kei Komuro yang memiliki latar belakang pendidikan hukum mengatakan, informasi yang salah tersebar dalam 4 tahun terakhir seolah-olah itu benar. Namun, ia berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu mereka selama masa-masa sulit. Saya mencintai Mako. Ini adalah hidup yang hanya dijalani sekali, dan saya ingin menghabiskan hidup saya dengan orang yang saya cintai dalam kebahagiaan, katanya. Ia mengaku berencana membangun keluarga yang hangat dan menyenangkan. Pada saat yang sama, ia ingin melakukan yang terbaik untuk mendukung istrinya. Saat-saat bahagia, saat-saat tidak bahagia, kami ingin bersama, dan kami akan sangat diperlukan satu sama lain, ujarnya lagi. Peraturan di Jepang menyebutkan perempuan bangsawan yang menikah dengan pria dari kalangan biasa secara otomatis melepaskan hak istimewanya. Imperial House Law tahun 1947 di Jepang juga mengharuskan seorang putri untuk meninggalkan keluarga kekaisaran setelah menikah dengan orang biasa. Selain harus melepas hak istimewanya, Putri Mako juga menolak dana tunjangan yang diberikan pemerintah Jepang sebesar 150 juta yen atau setara dengan 19,5 miliar rupiah. Dana yang berasal dari pajak rakyat itu memang secara tradisional diberikan kepada wanita kerajaan yang kehilangan status kerajaan mereka ketika mereka menikah. Uang tersebut dimaksudkan untuk membantu memulai kehidupan barunya, meski tak lagi berstatus bangsawan. Namun sepertinya memang Putri Mako bertekad untuk benar-benar hidup mandiri ketika sudah menikah nanti. Putri Mako menjadi bangsawan Jepang pertama sejak Perang Dunia Kedua yang tidak mendapatkan tunjangan karena menikahi rakyat jelata. Meninggalkan istana Akasaka di Tokyo,
Putri Mako dilaporkan menyewa apartemen di New York. Meski bukan istana, tentu apartemen yang dihuni pasangan pengantin baru ini tidaklah murah. Terletak di kawasan elit, harga sewanya mencapai ratusan juta untuk sebulan. Kini Putri Mako sudah bekerja di tempat bergengsi, yaitu Metropolitan Museum of Art. Ia disebut bekerja di Met, tapi sebagai volunteer yang tidak dibayar. Pekerjaan itu mungkin tidak menghasilkan uang, tapi tentunya bisa membuka pintu untuk karir dan kehidupan baru Mako di New York. Museum terkenal itu sendiri diketahui hanya berjarak 10 menit dari tempat tinggal Mako dan suaminya. Sekian kisah dari Putri Mako. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.